Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kita lanjut lagi ke tutorial berikutnya. Untuk pembahasan kali ini yaitu cara merakit power amplifier stereo dalam satu pendingin atau satu heatsink. Jadi untuk kit power amplifier ini, dua kit akan saya tempatkan dalam satu pendingin. Jadi dalam satu pendingin ini dibikin stereo, nanti posisinya seperti ini. Nah, jadi untuk cara ini juga bisa lebih sedikit menghemat dana. Untuk trafonya sendiri saya menggunakan trafo 10 ampere besar. Untuk transistor pinalnya saya menggunakan transistor Sanken 5DY. Jadi per kit mono saya pergunakan 3 set per channelnya. Nah kebetulan ini untuk transistor pinalnya udah saya tempatkan ke pendinginnya. Nah ini ada 6 set untuk transistor Sanken-nya, karena untuk per channelnya nanti akan menggunakan 3 set Sanken. Nah untuk kitnya sendiri saya menggunakan kit SOCL 504. Buat teman-teman bisa menggunakan kit yang lainnya juga ya, bisa menggunakan SOCL 506 atau kit dripper power kelas AB yang lainnya juga, karena untuk pemasangannya sama aja. Kebetulan ini untuk transistor Sanken-nya udah saya rakit ke pendinginnya beserta air kapur dan air basisnya. Tapi teman-teman gak usah khawatir, ini akan saya jelaskan lagi untuk jalur-jalurnya dan untuk cara pemasangannya ke heatsinknya. Nah kebetulan ini untuk yang satu set ini belum saya patenkan ya, belum saya rakit dan belum saya kasih air kapur dan air basis. Nanti akan saya contohkan untuk cara pemasangannya. Nah ini untuk panjangnya 25 sentian dan untuk lebarnya 10,1 cm. Jadi untuk pendingin panjang 25 cm ini cukup ya untuk 3 set Sanken per channelnya. Jadi ini ada 6 set. Nah ini yang tengahnya saya kosongkan, dikasih jarak, dan saya kasih tiang PCB atau spacer. Ini untuk penempatan kit dripper power amplifier-nya. Nah nanti akan ditempatkan di sini. Nah seperti ini. Jadi ini akan lebih rapih ya. Dan untuk PCB paralel transistor pinalnya ini saya menggunakan yang panjang 30 cm, berhubung saya menggunakan pendinginnya yang 25 cm. Jadi untuk PCB paralel transistor pinalnya ini saya potong lagi sedikit, dipaskan dengan panjang pendingin ini. Dan untuk bahan-bahan yang saya pergunakan dalam video ini, teman-teman jika membutuhkan untuk link pembelanjaannya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi untuk semua bahan komponen yang saya pergunakan saat ini, saya cantumkan di deskripsi video ini. Berhubung untuk transistor pinalnya, saya menggunakan yang Sanken 5DY. Nah, ini pertama-tama untuk transistornya kita posisikan dulu. Yang 2SC2922 ini kita posisikan di sebelah kiri. Nah untuk yang 2SA 1216-nya kita posisikan di sebelah kanan ya. Karena yang tipe 2SC2922 nanti akan masuk di jalur positif. Nah di sini. Dan untuk tipe 2SA 1216-nya nanti akan masuk di jalur negatif. Jadi ini sejajar ya. Nah jika teman-teman untuk transistor pinalnya memakai yang Toshiba C5200 dan pasangannya A1943, nah yang C5200 teman-teman posisikan di sebelah kiri, dan yang A1943 teman-teman posisikan aja di sebelah kanan ya. Untuk per channelnya atau per kit mononya pergunakan aja minimal 4 set, maksimumnya 5 set untuk per channel mononya. Untuk penggunaan trafo 10 ampere, pertama-tama ini sebelum ditempatkan ke pendinginnya si transistor pinalnya, harap dikasih mika dulu atau isolator. Nah teman-teman pakailah mika
transistor Sanken ini, atau kalau teman-teman memakai Toshiba ya, tinggal memakai mika transistor Toshiba. Kalau ada pasta transistor, kasih dulu pasta transistor. Untuk pasta transistor itu sendiri fungsinya biar si panas transistornya itu lebih cepat meresap ke pendinginnya kalau memakai pasta transistor. Nah, ini saya kasih dulu pasta transistor ya, secukupnya aja untuk pasta transistornya. Lalu kita pasang ini untuk mika transistornya atau isolatornya. Nah, ini di atas mika transistornya juga dikasih pasta transistor ya, sedikit. Nah, ini untuk di transistornya juga dikasih sedikit aja. Nah, sekarang kita pasang ini. Nah, yang 2SA 1216 di sebelah kanan ya. Nah, yang 2SC-nya di sebelah kiri. Nah, sekarang kita pasang untuk skrupnya. Nah, ini untuk skrupnya saya menggunakan yang diameter 3 mili ya. Dan untuk mata bornya, teman-teman jika mau dibor ini untuk pendinginnya, pergunakan mata bor ukuran 2,5 mili. Jadi mata bornya ukuran 2,5 mili. Nah, untuk skrupnya diameternya yang 3 mili. Jadi jangan disamakan ya. Misalkan ini 3 mili, mata bornya 3 mili, nanti akan longgar si skrupnya ini. Ini saya pergunakan ring juga ya, biar lebih mengunci. Nah, ini akan saya kasih contoh untuk cara penyolderan air kapur dan air basis ke transistor pinalnya. Nah, ini untuk air kapurnya saya menggunakan yang 0,33 ohm 5 watt. Untuk air basisnya saya menggunakan yang 10 ohm 1 watt. Ini resistor metal film toleransi 1%. Yang 1 watt, dan air kapurnya juga ini saya menggunakan yang bagus ya, dari Taiwan. Buat teman-teman juga harap pergunakan komponen yang berkualitas ya, karena akan mempengaruhi ke hasil akhir untuk kualitas suaranya. Untuk kaki-kakinya ini basis kolektor emitor, jadi sama ini juga BCE. Dan untuk yang 2SA juga ini BCE juga sama ya. Nah, ini kita perhatikan dulu untuk PCB paralel transistor pinal ini PCC plus, ini yang tengah untuk speaker. Nah, yang ini untuk jalur PCC min. Jadi yang jalur PCC plus ini masuk ke kaki kolektor atau kaki tengah yang transistor 2SC. Kalau yang ini kebalikannya ya. Ini kan sama juga yang kolektornya atau kaki tengah TR pinal masuk ke jalur PCC min. Nah, ini untuk yang basis TR pinal masuk ke jalur basis. Nah, ini juga sama ya, masuk ke jalur basis. Nah, jalur yang kedua ini. Nah, ini yang tengah ini untuk jalur speaker, ini tersambung ke resistor kapur. Nah, dari resistor kapur masuk ke kaki emitor TR pinal. Nah, jadi antara min plus juga ini sama ya. Nah, ke sini ke emitor untuk air kapurnya. Ini kan jalur PCC plus, ini jalur PCC min. Nah, ini untuk kaki TR pinalnya dipotong di tengah-tengah jalur PCC-nya ya. Nah, segini. Oke. Nah, saya potong di tengah-tengah jalur PCC. Nah, jadi segini ya. Oke, kelihatan ya. Nah, untuk basis dan emitornya ini dipotong aja segini. Untuk kaki bodi yang kecilnya disisakan ya, jangan dihabiskan. Nah, segini aja. Yang penting jangan mengenai ke PCB paralel TR pinalnya. Nah, ini untuk air kapur dan resistor 10 ohmnya. Nah, ini untuk kaki-kakinya harap dikerik dulu atau dihamplas ya. Ini saya kerik menggunakan cutter. Jadi ini dikerik dulu. Jadi tujuannya biar si timah itu lebih cepat nempel atau lebih cepat meresap ke kaki komponennya. Sebetulnya gak dikerik juga gak apa-apa ya, tapi lebih bagusnya dikerik atau dihamplas dulu biar si timahnya lebih meresap ke kaki komponennya. Ini dikerik ya semuanya. Nah, oke, sekarang kita posisikan ini untuk air basisnya, air 10 ohm ini. Nah, ini yang sebelah kanan kita lipat seperti ini. Nah,
dilipat ya. Nah, yang sebelah kirinya kita potong kakinya. Ini jangan dilipat, tapi posisinya lurus seperti ini. Nah, ini dipotong segini. Nah, oke. Nah, untuk yang dilipat ini kita potong disejajarkan dengan body resistor yang paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, yang sebelah kirinya lurus ya. Ini yang lurusnya yang sebelah kiri dipasangkan ke TR pinal basis. Nah, yang dilipat ke bawahnya ini tinggal dipasangkan ke jalur basis. Nah, yang jalur yang kedua ini, nah, sama ini juga ya. Jadi nanti dari sini, nah, masuk ke sini ke kaki basis TR pinal. Nah, ini di PCB-nya dikasih timah dulu. Resistornya juga bagusnya dikasih timah dulu untuk memudahkan dalam penyolderannya. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini kasih timah aja agak banyak ya. Ini ditempelkan dulu ke kaki TR pinalnya, si mata soldernya. Nah, baru kasih timah. Oke, nah seperti itu. Jadi lebih permanen, paten ya. Kita pasang resistor satu lagi. Nah, yang di jalur negatif ini yang 2SA ya. Ini juga sama untuk cara penyambungannya. Nah, sekarang kita pasang ini untuk air kapurnya. Nah, ini untuk kaki emitor TR pinalnya yang 2SC dan 2SA. Ini kaki bodi yang kecilnya ditekuk ke atas. Nah, ini untuk air kapurnya. Ini kita lipat seperti ini. Nah, dipaskan seperti ini ya. Melipatnya, ces. Oke. Nah, ini untuk kaki air kapurnya. Ini kita potong mentok ya, sampai ke bodi paling bawah air kapur ini dipaskan. Seperti ini pas ya, ke bodi yang paling bawahnya. Untuk air kapur ini kan masuk ke kaki emitor TR pinal. Nah, ini juga sama ya. Nah, yang kaki air kapur yang satunya lagi nanti disolder ke jalur speaker. Nah, yang tengah ini ya, si bodi air kapurnya itu dipentokin ini ke kaki emitor yang tadi kita lipat tadi ya. Nah, seperti ini. Cas. Nah, mentok ya. Lalu ini kita solder. Nah, ini satu lagi juga sama. Nah, ini dipentokin ya ke atas, cas seperti ini ya. Lalu ini disolder juga yang ke PCB paralel transistor pinal yang jalur speaker. Nah, ini untuk kaki air kapur yang menuju ke air emitor. Ini untuk kakinya saya silangkan seperti ini. Nah, oke, ini disilangkan. Nah, menumpang ya si kakinya. Nah, ini juga sama. Pemasangannya itu ditumpangkan. Nah, jadi ini tinggal disolder aja. Nah, ini kita tempel untuk mata soldernya. Nah, di sini sampai panas. Lalu kasih timah. Nah, ini satu lagi. Nah, terakhir kita tinggal solder untuk kaki tengahnya atau kaki kolektor ya. Kita tinggal rakitkan ke kit powernya. Nah, oke bro, ini kita perhatikan dulu ya. Nah, berhubung untuk si kedua kit power amplifier ini akan ditempatkan dalam satu heatsink. Nah, akan ditempatkan nanti seperti ini. Jadi stereo dalam satu pendingin ini. Nah, ini untuk PCB paralel transistor pinalnya. Ini kita potong dulu untuk jalurnya. Jadi yang dipotong jalur basis min, jalur speaker, dan jalur basis plus ya. Nah, dipotong. Jadi untuk jalur tegangan yang ini positif
dan negatif gak usah dipotong. Tujuannya ini gak dipotong biar nanti dari rangkaian PSU-nya untuk input tegangan yang masuk ke kit powernya cukup ke satu kit aja ya, karena udah sejalur ini ya. Karena ini untuk jalur positif dan negatifnya udah menyambung ya di PCB paralel transistor final ini. Nah, nanti yang di jumper atau disambungkan cukup untuk groundnya aja. Nah, dari ground ini ke sini yang disambungkannya aja. Untuk jalurnya akan saya potong dulu menggunakan cutter. Jadi untuk jalurnya akan dikelotokin ya, dikelupaskan. Nah, oke bro, ini untuk jalurnya udah saya potong ya. Ini jadi yang dipotongnya itu jalur basis min, jalur speaker, dan jalur basis plus. Nah oke, sekarang kita instalasikan ke kit powernya. Nah oke, ini kita siapkan kabel. Ini kabel rakit. Nah ini untuk panjangnya sendiri saya bikin 8 sentian, dibikin 10 biji karena ini untuk per kitnya memerlukan 5 kabel per kitnya. Nah yang dikasih kabelnya yang paling pinggir jalur basis ya, dan tengah untuk kolektor. Untuk jalur speakernya kan yang ini. Nah ini saya solder juga di bawah PCB-nya langsung. Nah ini kita pasang kabel sama ini juga ya. Nah yang sebelah kanannya untuk emitornya gak dipakai ya, yang dua ini. Nah sekarang kita sambungkan ini ke rangkaian PCB transistor finalnya. Nah ini kita solder ini di sini ya. Ini saya kasih timah dulu ya. Nah ini kita sejajarkan aja untuk penyolderannya biar rapi. Nah jadi ini tinggal disesuaikan aja. Nah ini kan jalur positif, otomatis masuk ke transistor final positif yang 2SC. Nah untuk yang sebelah kanan ini untuk di jalur negatif ya, ini masuk ke transistor final yang negatif yang 2SA 1216. Kita pasang dulu ini untuk yang jalur positifnya dulu. Kabel yang sebelah kiri ini basis ya. Ini tersambung juga ke jalur basis yang tersambung ke resistor 10 ohm. Nah di sini. Jadi ini teman-teman kalau menyimak video ini pasti bisa ya. Nah kolektor ini juga tersambung ke input tegangan positif. Nah ini kan jalur PCC plus ya. Yang tengah ini masuk ke sini ya, ke jalur kolektor transistor final yang 2SC 2922. Nah ke sini kayak. Nah ini untuk jalur speakernya masuk juga ke jalur speaker yang tersambung ke R kapur yang tengah ini ya, yang paling tengah. Nah ini juga sama, cuma ini masuknya ke jalur transistor final yang negatif yang 2SA 1216. Kalau ini kan 2SC 2922. Nah ini kita pasang dulu untuk basis. Nah yang paling pinggir sebelah kiri ini. Nah ini ke basis lagi. Nah jalur basis ini tersambung ke resistor 10 ohm ya. Nah terakhir ini untuk yang tengah ini. Yang tengah ini juga jalurnya tersambung ke input tegangan negatif yang ini. Nah ini kan kolektor ya yang tengah. Ini masuk juga ke jalur PCC negatif. Nah kaki kolektor yang 2SA 1216 kaki tengah. Nah oke, ini sudah selesai, tinggal kita pasang satu lagi ya. Nah ini kita pasang dulu untuk kabelnya. Untuk posisi kabelnya dipasang seperti ini. Yang dipakainya yang sebelah kiri. Nah untuk basis dan tengah kolektor ya. Nah ini ke jalur speaker. Nah ini sama juga ya untuk yang di jalur negatif. Nah ini ke basis yang sebelah kiri. Dan yang tengah ya untuk jalur kolektor.
Nah, yang kolektor itu yang tengah ini ya. Ini juga yang tersambung ke input tegangan negatif, oke. Nah, ini juga kita posisikan di sini ya, yang di tengah celah ini biar sejajar. Nah, ke sini. Nah, ini juga kan di tengah celah-celah ini. Nah, TR pina 1. Nah, ini celahnya. Nah, ini sejajar kan si kabelnya. Nah, ini juga kita posisikan di celah ini. Nah, di sini ya biar sejajar jadi rapih ya. Nah, ini kita kasih timah dulu seperti biasa untuk PCB-nya. Pertama-tama ini kita sambungkan dulu untuk ke transistor pina positif yang di jalur positif ini. Nah, yang paling pinggir ini untuk basis ya, basis plus. Nah, yang paling pinggir yang sebelah kiri ini tersambung ke transistor pina kaki basis yang positif. Nah, untuk transistor pina yang di jalur positif itu kan yang 2SC2922. Kalau teman-teman memakai Toshiba berarti yang C5200 ya. Nah, ini ke jalur basis. Nah, ke sini yang tersambung ke era 10 ohm. Nah, ini jalurnya. Nah, sekarang kita sambungkan yang tengah ini. Yang tengah ini kan kolektor ya. Nah, yang tengah ini. Dan yang kolektor ini juga tersambung ke input tegangan positif. Nah, di jalur PCC plus ya. Ini tinggal disambungkan ke jalur PCC plus. Berarti yang tersambung ke kaki tengah atau kaki kolektor transistor pina yang 2SC2922. Nah, yang tengah ini, oke, jalurnya. Nah, berarti yang ini ya. Sekarang kita sambungkan ini untuk jalur speaker. Nah, jalur speaker itu kan yang ini. Nah, ini saya solder juga di bawah PCB-nya langsung. Nah, ini tersambung ke jalur yang tengah dari PCB paralel transistor pina ini yang tersambung ke semua R kapur ini ya. Nah, oke, sekarang kita tinggal sambungkan kabel untuk ke yang transistor pina yang di jalur negatif. Yang di jalur negatif itu kan yang 2SA 1216-nya. Kalau teman-teman memakai Toshiba itu berarti yang A1943 ya. Nah, ini yang paling pinggir sebelah kiri ini yang basis ya. Nah, yang paling pinggir ini. Oke. Ini kan saya solder di bawah PCB-nya langsung. Nah, yang paling pinggir sebelah kiri masuk ke jalur basis ya. Basis itu kan yang ini. Nah, yang tersambung ke resistor 10 ohm. Nah, ke kaki transistor pina basis. Nah, ini oke. Berarti ke sini ya. Sekarang kita sambungkan yang tengah ini. Nah, untuk yang tengah ini kan kolektor. Tengah ini ya. Dan kolektor ini juga atau yang tengah ini juga tersambung ke input tegangan negatif atau PCC min ya, otomatis masuk ke TR pina yang negatif yang 2SA 1216. Nah, untuk jalurnya kan yang kaki tengah atau kaki kolektor TR pina. Nah, berarti yang paling atas ini. Buat teman-teman harap dicek-cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Ini untuk ground dari kit 1 kita sambungkan ke ground kit 2 ya. Jadi antara ground dan ground disambungkan atau dijemper ya. Jadi teman-teman bisa dijemper antara skun ini ke skun yang ini. Nah, atau yang dari sini skun yang ini ke sini juga bisa, karena ini untuk ground atau CT-nya. Ini juga sama ground atau CT-nya yang dua skun ini. Nah, ini saya ambil jarak yang terdekat aja karena ini juga sama ground dan ground ya. Nah, ini saya jumper pakai kabel aja. Nah, oke. Seperti ini. Ini tinggal dikasih mur aja. Saya perlihatkan juga untuk cara pemasangan potensio volumenya. Potensionya ini saya memakai yang 50K. Nah, B50K.
untuk kabel inputnya ini udah terpasang soket molek, jadi buat teman-teman kalau gak pakai soket molek juga bisa juga disolder langsung di bawah PCB-nya. Nah, ini kita perhatikan dulu untuk inputnya. Jadi ini ada ground dan place-nya. Untuk inputnya ini kan ada dua ya, yang sebelah kiri ground, nah yang sebelah kanannya positifnya. Kebetulan ini untuk kabel inputnya saya memakai yang kabel 3 ya, kabel scarem, kabel head ya. Nah, yang groundnya saya kasih yang serabutnya. Nah, yang untuk place-nya ini kan ada dua kabel, kabel merah dan putih, saya satukan jadi place ya. Nah, yang ground yang sebelah kiri ini kita sambungkan ke kaki potensio yang sebelah kiri ini. Oke, nah ke sini ya. Nah, untuk input yang place-nya yang sebelah kanannya ini kita sambungkan ke kaki tengah potensio. Ini saya kasih langsung soket RCA ya. Jadi satu soket RCA masing-masing per channelnya. Nah, ini untuk soket RCA ini yang positifnya itu yang pin yang bagian dalamnya. Nah, untuk yang groundnya yang bodinya ini, nah yang ini ya. Nah, untuk dari soket RCA yang place-nya ini masuk ke kaki potensio yang sebelah kanannya. Nah, ke sini, oke. Nah, untuk ground dari soket RCA-nya ini kita tinggal sambungkan ke kaki potensio yang sebelah kiri ini ya. Jadi untuk groundnya disatukan aja. Ini udah beres untuk channel yang kiri ya. Nah, sekarang kita pasang untuk channel yang keduanya. Kita perhatikan juga ini untuk inputnya. Ini kan ada ground dan place ya, ada dua kabel. Nah, yang ground yang sebelah kiri, nah yang positifnya yang sebelah kanannya. Nah, yang ground kan yang sebelah kiri. Ini kita tinggal sambungkan ke kaki potensio yang sebelah kiri. Nah, ke sini, oke. Nah, untuk input place-nya yang sebelah kanan, kita tinggal sambungkan ke kaki potensio yang tengah ya. Nah, saya pasang juga ini untuk soket RCA ya. Nah, ini yang soket RCA, yang place-nya yang pin yang bagian dalam. Nah, yang ground-nya yang body kalengnya ini. Nah, oke. Nah, yang positif dari soket RCA-nya kita tinggal sambungkan ke kaki potensio yang sebelah kanan. Nah, yang pinggir kanan ini. Nah, untuk yang ground dari soket RCA-nya ini kita tinggal gabungkan ke kaki potensio yang sebelah kiri. Jadi untuk ground-nya disatukan ya. Nah, ke sini, oke. Nah, ini untuk trafonya saya memakai yang 10 ampere besar. Ini memakai tegangan 45 volt. Nah, untuk elko-nya saya memakai 10.000 mikro 100 volt 6 biji. Untuk elko-nya teman-teman harap pergunakan kalau memakai yang 10.000 mikro ya, minimal 4 biji atau 2 set. Ini saya memakai 3 set ya atau 6 biji. Nah, ini bro sekalian akan saya pasang kipas juga ya. Nah, ini akan saya perlihatkan cara pemasangan kipas ini. Untuk pemasangannya kita pasang di tegangan ekstra trafo ini di belakang ya. Kebetulan untuk tegangan ekstranya ini non CT ya, 0, 6, 9, dan 12 volt. Kipasnya akan saya ambil di tegangan 9 voltnya. Nah, di 0 dan 9 voltnya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin memasang speaker protektor, nah jika untuk tegangan ekstranya non CT seperti ini. Nah, untuk speaker protektornya ambil yang 12 voltnya. Nah, untuk kipasnya ambil aja yang 9 voltnya. Jadi kalau bisa antara kipas dan speaker protektor pengambilan tegangannya dibedakan ya, dipisah. Nah, untuk pemasangan speaker protektor udah saya bahas di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman untuk cara pemasangan speaker protektor di tegangan ekstranya ini bisa cek di link di atas ini untuk cara pemasangannya. Nah, untuk pemasangan kipas ini akan saya pergunakan satu dioda ya. Ini untuk diodanya saya menggunakan yang 1 ampere dan juga elko ini 2200 mikro 25 volt.
Untuk pemasangan kipas menggunakan satu dioda enggak masalah ya, asalkan jangan dibuat untuk kit aksesoris. Kalau sekedar untuk memasang kipas satu dioda juga cukup. Untuk cara pemasangannya kita perhatikan ini untuk kaki diodanya. Nah, yang bawah ini untuk kaki anoda yang tidak ada gelang putih. Nah, yang atas ini untuk kaki katoda. Nah, kaki katoda itu yang ada gelang putih. Nah, gelang putih yang atas itu untuk kaki katoda ya. Nah, sekarang kita sambungkan untuk kaki anoda dioda yang tidak ada gelang putihnya ke tegangan 9 volt dari tegangan ekstra trapo ini. Nah, sekarang kita pasang untuk elko 2200 mikro 25 volt ini. Nah, untuk kaki positif elko ini kita sambungkan ke kaki dioda yang katoda ya, yang ada lingkaran putih. Untuk kaki negatif elko-nya kita sambungkan ke 0 dari tegangan ekstranya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Untuk kaki negatif elko tersambung ke 0 dari tegangan ekstra. Nah, untuk kaki positif elko tersambung ke kaki dioda yang katoda yang ada gelang putihnya. Lalu untuk ujung dioda ini yang kaki anoda yang tidak ada gelang putihnya tersambung ke tegangan 9 volt dari tegangan ekstranya. Nah, ini akan saya ukur dulu untuk tegangan outputnya ya. Nah, untuk pengukurannya yang ground atau negatif ke 0 yang tersambung juga ke kaki negatif elko. Nah, yang positifnya ini di kaki katoda dioda ya, yang tersambung juga ke kaki positif elko. Nah, ini tegangannya 12,44 ya. Karena untuk pengambilan tegangannya 9 volt. Jadi setelah melewati dioda dan elko ini tegangannya jadi 12 volt ya. Jadi tidak usah memakai IC regulator 7812. Kita tinggal sambungkan aja ke kipasnya. Yang negatif kipas ini tersambung ke 0 dari tegangan ekstra dan tersambung juga ini ke kaki negatif elko. Nah, untuk yang positif dari kipasnya ini tinggal kita sambungkan ke kaki positif elko dan tersambung juga ke kaki katoda dioda yang ada gelang putihnya. Nah, oke. Kebetulan ini saya memakai kipas yang high speed. Nah, ini kita tes ya. Nah, putaran kipasnya ini sangat kencang ya, karena saya memakai kipas high speed. Nah, oke, kita rakit ini. Nah, oke, kita sambungkan ini untuk kit powernya ke PSU-nya. Nah, teman-teman untuk PSU-nya bisa merakit sendiri, untuk elko-nya bisa juga beli yang udah jadi ya, karena udah ada yang udah jadi juga. Nah, jika teman-teman ingin merakitnya sendiri, untuk videonya udah saya buat ya di video sebelumnya. Nah, ini untuk kabel tegangan ini cukup tersambung ya ke salah satu kit aja, karena untuk ground kan tadi udah digabung ya. Nah, udah disatuin tadi yang di jumper tadi. Dan untuk tegangan positif juga dan negatif sudah tersambung ini di jalur PCB paralel transistor final. Kan tadi untuk jalurnya nggak dipotong tadi ya, yang negatif dan positifnya itu. Nah, itulah fungsinya, makanya tadi untuk jalur negatif dan positifnya nggak saya potong ya jalurnya. Jadi untuk tegangan input dari PSU ke kitnya cukup tersambung ke salah satu kit aja. Nah, ini untuk ground. Nah, ini yang positifnya. Nah, ini untuk yang negatifnya ke sini. Atau teman-teman bisa juga disambungkan di kit yang satunya ini. Nah, dipindah ke sini juga bisa ya. Karena sudah tersambung untuk jalur tegangan inputnya antara positif, negatif, dan ground. Nah, ini saya pasang terminal speaker model jepit ya. Nah, ini tersambung ke positif. Nah, ke output speaker yang positif. Nah, oke. Ini juga yang positif sama ya, tersambung ke output speaker positif. Nah, ke sini.
Nah, ini positif ya, yang merah ini. Nah, untuk yang ground speakernya antara channel kiri dan kanan saya jumper ya. Nah, ini kita sambungkan ke ground dari power atau bisa juga mengambil dari ground PSU ya. Nah, saya sambungkan di sini karena ini juga ground ya, satu jalur. Nah, oke. Nah, ini bro, jadi dalam satu pendingin ini kan dibikin stereo, dipasang 2 kit dalam satu pendingin. Teman-teman tidak usah takut overheat untuk transistor pinanya bila tidak dikasih kipas. Tapi kalau dikasih kipas, ini pendingin ini kan jadi adem ya. Dengan memakai kipas 12 volt DC yang biasa juga, ini pendinginnya pasti adem ya, apalagi memakai kipas yang high speed. Jadi teman-teman gak usah khawatir si transistornya kepanasan ya. Kalau hangat ya wajar, tapi kalau dikasih kipas pasti akan adem ya. Akan saya sambungkan langsung dari power ini ke handphone ya, tanpa aksesoris melalui jack 3,5 mili ke RCA. Oke. Untuk kipas high speed ini karena putarannya sangat kencang jadi agak berisik. Untuk cek sound kali ini saya menggunakan musik DJ. Nah, untuk channel yang sebelah kiri saya memakai speaker subwoofer 12 in. Nah, untuk yang channel kanan saya memakai speaker Poreng. Nah, kedua-duanya dari Audac ya. Pertama-tama akan saya putar untuk speaker subwoofer, nanti diikuti dengan speaker Poreng ya. Nah, ini akan saya play musiknya. Nah, ini untuk speaker subwoofer yang channel kiri. Nah, untuk speaker Poreng yang channel kanan. Nah, ini saya play ya. Pada jatuh bro sama piringnya. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini, cara perakitan power amplifier 10 ampere untuk pina 3 set sunken dalam satu pendingin menggunakan dripper power SOCL 504. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat untuk konten kali ini, jangan lupa bantu tekan tombol like-nya, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notif loncengnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.